Ada yang ingin masuk lagi, Pak? Oh ya, oke, makasih. Siap. Oke, kita lanjut. Dalam satu, katakanlah kayak bahan kontras itu juga ada MSDS-nya ya, walaupun itu bahan yang kita selalu gunakan dengan konsep kehati-hatian dan konsep yang by instruksi atau yang bertanggung jawab adalah dokter ya. MSDS wajib dan berisi informasi perusahaan, artinya perusahaan yang memproduksi MSDS, yang memproduksi material, kandungan bahaya, data fisik, data bahaya api dan ledakan, data bahaya kesehatan, reaktivitas, prosedur kebocoran atau tumpahan, informasi petunjuk pencegahan khusus. Ya, ini MSDS Master Sheet Data Safety yang berisi keterkaitan dengan informasi perusahaan yang memproduksi, keterkaitan dengan kandungan bahayanya, baik itu bahaya material dalam arti jika tumpah atau jika kontak, terutama kontak pada organ-organ sensitif seperti mata dan lain-lain. Terus data fisiknya, unsur kimikalnya, data bahaya api dan ledakan, data bahaya kesehatan tentunya jika kehirup, jika kena organ tubuh termasuk kulit, mata, jika tertelan dengan tidak sengaja, termasuk reaktivitas, tingkat pH, tingkat asam, tingkat basa. Jika asam makin tinggi berarti pH-nya makin tinggi, tentunya reaktivitasnya makin tinggi. Basa makin tinggi, pH-nya makin rendah dari titik angka 7 ya, karena makin rendah sekitar 3, 4, 5 itu makin rendah, pH-nya tentunya makin reaktif. Prosedur kebocoran atau tumpahan, jika terjadi kebocoran dan tumpahan, di situ ada prosedur penanganannya dari yang tingkat ringan, sedang, sampai tingkat berat. Informasi petunjuk tentang pencegahan khusus. Hal ini keterkaitan dengan pencegahan seperti katakanlah hal-hal yang bersifat khusus ya. Tertelan itu kan sifat khusus sekali. Sampai di sini ada komentar atau ada pertanyaan? Kalau memang belum ada, kita lanjutkan. Ya. Identitas bahaya atau chemical identity. Nama umum serta nama lain dan struktur kimia. Identitas dalam harus sama dengan identitas yang ada dalam label pada kemasan bahan. Jadi identitas di dalam kemasan dalam MSDS itu harus sama dengan identitas yang ada pada label kemasan. Itu biasa di luar ada kemasan yang ditempel seperti stiker, itu identitas bahan chemicalnya harus sama dengan di dalam dan di luar harus sama. Kandungan bahaya atau hazardous ingredient untuk bahan berbahaya campuran yang telah dites sebagai satu campuran yang berbahaya, maka nama kandungannya, komposisi bahan yang diasosiasikan
dengan bahan harus tercantum. Jadi apabila itu suatu bahan mix campuran, dia harus tercantum bahan dasar dari bahan yang akan dicampurkan. Jika bahan campuran belum dites secara keseluruhan, maka nama bahan kandungan berbahaya dengan kadar 1% atau lebih dicantumkan. Nama bahan yang karsinogen dan kadarnya yang lebih dari 0,1% harus dicantumkan. Jadi bahan kimikal yang dicampur melebihi dari 1% harus dicantumkan sebagai data bahan berbahaya campuran. Dan apabila bahan berbahaya yang bersifat karsinogen melebihi dari 0,1%, namanya harus dicantumkan sebagai bahan berbahaya campuran. Semua komponen yang menghasilkan bahaya fisik dicantumkan. Semua bahan yang kadarnya di bawah 1% atau 0,% untuk karsinogen harus dicantumkan jika kadar tersebut melebihi, ya. Jadi jika melebihi baru cantumkan. Standar permissible exposure limit atau PAL atau threshold limit value TLV atau standar lainnya. Karakteristik fisik dan bahan, physical and chemical chart. Karakteristik fisik dan chemical yang tercantum dalam bahan tersebut harus dicantumkan. Karakteristik tersebut antara lain boiling, titik didih ya, freezing point, titik beku, density, vapor pressure, specific gravity, solubility, volatility, dan warna dan bau. Karakteristik ini sangat penting untuk desain alat yang aman pada tempat kerja. Ini lebih ke arah chemical, ya. Jadi memang physical and chemical karakteristik. Dan di unit radiologi memang bagian dari unit layanan rumah sakit yang ada unsur B3-nya atau bahan berbahaya, dan kita sebagai radiografer ahli harus mempunyai sense of analysis terhadap kondisi-kondisi keadaan, situasi di unit di mana kita bekerja. Dan ini harus berpikir pada konteks antisipatif. Jangan sampai sudah kejadian baru kita berpikir. Ini bagian dari back knowledge yang dibutuhkan untuk memanage unit dengan baik, efektif, dan efisien. Dilihat dari sisi K3 radiologi. Berikutnya adalah data bahaya api dan ledakan, fire and explosion hazard data. Kandungan yang mengakibatkan bahaya api dicantumkan. Juga keadaan yang memungkinkan timbulnya bahaya api serta ledakan dicantumkan juga. Rekomendasi mengenai jenis extinguisher dan jenis pemadaman juga dicantumkan. Ini kalau terjadi pada konteks ya suatu industri kimia, ya termasuk industri pupuk dan lain-lain ya. Termasuk industri petro. Ya. Ada yang mau join lagi kayaknya Pak. Oh ya, sebentar nih, saya selesaikan satu slide lagi ya. Termasuk di industri petrokimia. Data berikutnya adalah data reactivity data.
section ini menunjukkan informasi tentang bahan kimia lain yang bereaksi dengan bahan ini yang dapat mengakibatkan bahaya. Begitu juga jika terjadi reaksi dekomposisi. Artinya reaksi dekomposisi itu komposisinya berubah, bisa karena campuran yang disengaja maupun campuran yang tidak disengaja. Ya, keterkaitan dengan proses di dalam suatu unit yang memaksa harus melakukan suatu dekomposisi. Bahaya bagi kesehatan. Kita bisa teruskan atau ada komen atau ada pertanyaan dari session ini atau dari materi ini sampai ke slide ke-7. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Bahaya bagi kesehatan atau health hazard. Bahaya akut yang dapat timbulkan batasan serta akibat yang dapat diderita harus dicantumkan. Juga ditambahkan kegiatan medis yang harus dilakukan untuk mengurangi akibatnya. Bahaya-bahaya khusus seperti karsinogen, korosif, toksin, iritan, sensitizer, mutagen, teratogen, dan efek terhadap organ, contohnya liver, sistem saraf, darah, reproduksi, kulit, mata, paru-paru, dan lain-lain. Ada 3 jalur bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Pertama, melalui pernapasan, kedua melalui kulit, dan ketiga melalui mulut. Dicantumkan pula standar bahaya serta level berdasarkan OSA, ya, izin TLV-nya, dan batas standar lain yang direkomendasikan. Ini kita membahas keterkaitan MSDS ya. Jadi kita coba lihat dalam konteks secara general, kemudian kita ditarik, kita coba lihat pada konteks potensi di unit radiologi, keterkaitan dengan potensi bahaya kimikal, lebih spesifik untuk unit radiologi yang masih menggunakan proses konvensional. Saya rasa masih ada ya di mungkin salah satu center-center, ya paling tidak ini bagian dari pengetahuan yang memang kita untuk levelnya tingkat D4 itu udah sarjana, jadi ada gradasi radiografer. Untuk D3 adalah terampil, D4 atau sarjana terapan itu radiografer advance, untuk S2 adalah radiografer konsulen. Tentunya kalau kita sudah masuk ke dunia radiografer advance, hal-hal yang sifatnya analisis kita harus bisa membuat suatu kajian, dan ini sebagai salah satu strategi untuk memberikan masukan kepada pimpinan baik diterima maupun tidak.
baik diminta maupun tidak diminta. Ya, kita harus mempunyai back knowledge, dasar ilmu. Salah satunya ini komunikasi berbahaya. Tadi terkaitannya dengan MSDS, Master Sheet Data Safety. Kita sudah sampai ke slide yang ke-7, keterkaitan bahaya bagi kesehatan. Kita sudah lihat, dan berikutnya adalah petunjuk untuk pengelolaan dan penggunaan secara aman. Precaution for safe handling and use. Mohon maaf Bapak, Pasti masih ada yang ketinggalan. Apanya itu? Masuk. Oh ya, oke. Sebentar ya. Ini aku selesaikan satu sesi ini ya. Precaution for safe handling and use. Rekomendasi dari Institut Kesehatan mengenai peringatan dan prosedur dalam perbaikan alat serta saat pembersihan jika terjadi tumpahan. Dapat pula dicantumkan cara pengelolaan limbahnya atau peraturan daerah yang ada. Kalau di unit radiologi memang di rumah sakit katakanlah itu unit radiologi menjadi sorotan ketika unit radiologi masih menggunakan chemical proses, dan itu jika menggunakan mesin automatic processing film itu ada suatu prosedur pembersihan, dan itu harus benar-benar diperhatikan menjadi suatu hal yang sifatnya zero defect. Artinya tidak boleh ada terjadi suatu event yang mengakibatkan defect atau kecacatan bagi individu atau pelaku atau pekerja yang handle ya. Itu sama sekali nggak boleh. Makanya itu harus 100% capaian safety. Jadi ini benar-benar precaution for safe handling and use. Benar-benar ini suatu hal yang memang kita harus manage dan sampai sedetil kita harus perhatikan. Karena tidak boleh terjadi satu kali pun event. Dia harus nol, ya zero. Oke, kita coba stop share dulu. Kita akan coba masuk supaya teman bisa masuk. Kita coba admit. Kita masuk lagi untuk share presentation. Kita coba share. Ya, kita slide ke-8. Kontrol ini yang sifatnya khusus atau control measure. Pada session ini terdiri dari engineering control, prosedur penanganan pencegahan informasi ini menjelaskan penggunaan ada Google, ada Globe, ada body sweep, ada respirator, face shield dalam penanganan bahan. Kalau kontrol ini kita cerita konteksnya lebih ke arah ada petunjuk kerja, ada SOP, itu bagian dari suatu alat kontrol ya. Apabila kita sebagai pekerja katakanlah kita melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya suatu petunjuk atau SOP, dan apabila terjadi suatu event akan atasan sebagai low management akan terkena imbasnya, kemudian naik ke middle management, naik akhirnya sampai dengan top management. SOP adalah salah satu payung hukum dalam suatu proses secara internal daripada suatu unit, sehingga SOP sebagai patokan, sebagai pedoman, sebagai acuan dalam melakukan suatu tindakan kerja. Apabila sudah ada SOP namun demikian terjadi event sampai level kedua yang kita kena si pekerja itu sendiri karena tidak menerapkan SOP sehingga terjadi suatu event katakanlah kecelakaan, dan atasannya satu level karena tidak melakukan controlling, monitoring, dan evaluasi. Untuk setingkat divisi mungkin dia monitoring dalam konteks untuk
perbaikan-perbaikan SOP, evaluasi juga untuk perbaikan-perbaikan SOP. Namun demikian apabila SOP dinyatakan sudah firm, sudah menjadi bagian implementasi, namun demikian masih tetap juga terjadi event. Berarti low management atau satu tingkat di atasnya, leader atau kepala unit itu bertanggung jawab. Namun demikian, individu yang bersangkutan kalau menyangkut dalam konteks menyalahi prosedur, juga yang bersangkutan mendapatkan suatu katakanlah punishment, sehingga apakah perlu SOP diperbaiki atau memang perlu adanya suatu training yang bersifat refreshing maupun upgrading yang dengan dilakukan suatu katakanlah evaluasi apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan training, sudah mendapatkan suatu coaching sehingga seharusnya tidak terjadi event ini, karena event ini event yang sangat berbahaya. Ini kaitannya dengan kontrol ya, kontrol measurement. Kontrol diimplementasikan dalam bentuk SOP, SOP sebagai payung hukum dalam petunjuk pekerja, terus dilakukan katakanlah dijalankan oleh pekerja yang paling sebagai user atau sebagai pengguna. Namun demikian terjadi suatu event. Nah ini bagian yang tidak diharapkan. Program hazard communication di setiap katakanlah perusahaan mungkin bisa berbeda dan perlu disesuaikan dengan fasilitas spesifik dari masing-masing perusahaan. Tetapi ada beberapa elemen yang harus ada di dalam setiap hazard communication program. Jadi kalau di unit radiologi ada program proteksi radiasi. Itu sebetulnya merupakan bagian dari program hazard communication spesifik untuk unit radiologi. Dan spesifik di radiologi itu keterkaitan dengan pengelolaan, penggunaan output sinar X. Dan ini masing-masing akan berbeda. Untuk diagnostik berbeda, untuk radioterapi berbeda, untuk katakanlah kedokteran nuklir tentunya berbeda. Tapi ini bagian daripada program hazard communication, ya. Jadi program komunikasi berbahaya. Mungkin sampai di sini ada sanggahan atau ada pertanyaan atau ada diskusi, atau ada teman yang mau masuk lagi atau ini udah semua ada maksimal? Iya Pak, ada yang masuk lagi Pak. Ya ada Pak. Ada yang mau masuk orang, lagi ya? Ada beberapa orang Pak. Ada beberapa. Oke. Coba kita stop screen. Stop share ya. Kita coba masuk ke Google Meet. Ya, kita coba akan lihat ada 1, 2, 3 orang. Kita accept, udah masuk. Kita masuk lagi. Ya. Kita coba share. Ya. Sampai di sini mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan keterkaitan dengan bahaya komunikasi. Sebenarnya saya lihat di itunya sih nggak masuk, tapi ini menurut saya sebagai bagian suatu membangun awareness dan suatu hal yang sangat penting, karena dari diskusi ini berharap kita mempunyai kepedulian terhadap kondisi-kondisi, situasi, dan keadaan, baik itu di unit kerja secara langsung maupun unit kerja lain yang sifatnya bisa berkolaborasi dengan unit radiologi. Contohnya di OK ada si A, mungkin ada di ruang SWL ada si AM, terus ada lagi mungkin di ruang endoskopi karena ada tindakan ERCP atau mungkin ERCP-nya masuk ke dalam unit radiologi. Itu yang bahaya, karena di unit radiologi itu potensi bahaya ada dua, satu dari output sinar X, satu dari chemical,
apabila masih menggunakan konvensional processing film. Tapi background atau back knowledge atau dasar pengetahuan ini membangun, mengungkit kepedulian kita terhadap K3 di unit radiologi. Dan kita mempunyai skup tanggung jawab karena ke depan kita menjadi radiografer ahli. Jadi kalau radiografer ahli itu mempunyai rekayasa, mempunyai masukan, diminta atau tidak diminta oleh pimpinan. Kalau radiografer terampil yang dari D3 itu melakukan suatu prosedur berdasarkan SOP tanpa memberikan suatu masukan, tanpa memberikan suatu evaluasi atau perbaikan-perbaikan yang mungkin bisa dilakukan atau rekayasa-rekayasa yang mungkin bisa dilakukan. Itu skup kerjanya. Ketika kita menjadi D4, menjadi radiografer ahli, diminta atau tidak diminta, kita harus mempunyai skup tanggung jawab kerja, masuk ke dalam sistem yang dikatakan sebagai suatu tindakan rekayasa, suatu tindakan efektivitas, suatu tindakan awareness terhadap kondisi keselamatan di unit radioterapi, termasuk evaluasi terhadap SOP yang mungkin sudah out of date, jadi itu sudah tidak up to date lagi. Itu menjadi bagian dari skop kerja kita. Diminta atau tidak diminta, itu menjadi bagian dari suatu awareness. Makanya ini menurut saya komunikasi berbahaya cukup menjadi suatu keperluan yang bisa mengungkit awareness terhadap individu-individu sebagai seorang radiografer ahli, ya. Kira-kira gitu pertimbangan saya. Ini ada kategorinya yang dibilang komunikasi bahaya yang efektif. Komunikasi itu banyak juga ya, termasuk komunikasi berbahaya. Tapi apakah komunikasi berbahaya ini diperlukan yang efektif? Tentunya sangat diperlukan supaya kita tidak membuang-buang energi. Bagaimana komunikasi berbahaya atau komunikasi bahaya yang efektif? Nah, ini coba kita berikan suatu, katakanlah ya kajian yang secara spesifik dan mungkin ya kajiannya nggak terlalu mendalam lah. Ini hanya kulit-kulitnya saja karena memang saya dulu masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tidak mengambil K3, saya mengambil manajemen rumah sakit, tapi di sana ada namanya risk management. Jadi manajemen risiko, salah satunya adalah manajemen keterkaitan unit radiologi yang berhubungan dengan potensi bahaya di unit radiologi. Kira-kira gitu. Jadi bisa juga nih komunikasi bahaya bisa masuk ke dalam manajemen radiologi sebagai bagian dari risk manajemen, tapi juga masuk ke K3 memang nyata-nyata ini mengelola keterkaitan dengan potensi bahaya yang secara knowledge bisa timbul. Mungkin ada diskusi atau ada masukan dari teman-teman? Ada yang mau masuk lagi, Pak? Ada yang mau masuk lagi. Oke, kita coba save. Banyak ya. yang belum masuk, Pak, di ini dulu. Ya. Kita stop, kita masuk, coba lihat. Kita masuk. Ya, kita coba masuk. Ada Heri Firdaus ya. Ini Heri Firdaus dari mana nih? Dari Serang, Banten, Pak. Oh, Serang ya, iya. Serang itu memang daerah provinsi baru dan dia berpotensi sangat luar biasa karena di Banten itu ada bandara. Bandara itu salah satu bagian penghasilan yang terbesar. Bayangin aja untuk parkir per jamnya $20. Satu pesawat. Bisa dihitung berapa pendapatan dari bandara. Itu baru sisi parkir pesawat. Belum dari sisi penggunaan frekuensi dari masing-masing penerbangan, belum penggunaan jalur, belum penggunaan lain-lain yang sifatnya transportasi. Makanya sangat
bagus dia minta untuk berpisah sendiri menjadi Provinsi Banten. Dan itu PAD-nya luar biasa, hanya dari satu sisi. Belum menggali keterkaitan dengan potensi pariwisata di pulau, di sana di Tanjung Lesung. Anyar. Dan lainnya, ya Anyar. Itu sepanjang Pabrik jalan. juga banyak, Pak. Ya, di samping itu juga pabrik. Belum juga keterkaitan dengan pola pengubahan status tanah. Dari tanah garap, tanah sawah menjadi tanah kering itu luar biasa. Karena pabrik itu nanti status tanahnya bukan tanah sawah, harus tanah kering. Itu katakanlah per meternya dia mendapatkan 25.000 aja. Berapa ribu hektar, bahkan berapa juta hektar yang harus dirubah dari posisi tanah basah menjadi tanah kering. Dan itu potensi PAD, pendapatan asli daerah. Nah, kalian menjadi suatu generasi yang hebat, tentunya akan mendorong, mengungkit, daerah akan menjadi daerah yang maju, dan menjadi suatu daerah yang sifatnya mandiri. Nah, kira-kira gitu ya. Selamat untuk Heri Firdaus, mudah-mudahan ke depan menjadi generasi hebat. Kita bicara untuk kategori 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita punya imajinasi bagaimana. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Amin, amin, amin ya. Kita lanjutkan lagi keterkaitan dengan komunikasi bahaya yang efektif. Ini. Pertama, identitas bahan kimia yang ada di tempat kerja. Pasti semua adalah bahan kimia. Keterkaitan dengan proses maupun keterkaitan dengan medicine atau kedokteran. Di situ ada mungkin NaCl 50%, natrium klorid yang konsentrasi tinggi, atau mungkin cairan lain yang ada di situ termasuk alkohol juga. Kalau sampai salah minum juga itu berbahaya ya. Jadi kita harus identifikasi bahan berbahaya yang ada di tempat kerja. Tentunya kita tidak boleh berpikir disamakan dengan perusahaan yang sifatnya petrokimia atau perusahaan gas, tapi knowledge-nya atau pengetahuan basic knowledge-nya itu sama. Jadi kita tidak bisa untuk ngambil salah satu aja ya. Kita juga nggak bisa tuh. Makanya kita coba rekayasa nih gimana enaknya komunikasi bahaya di unit rumah sakit bagi calon-calon radiografer ahli gitu ya. Kayaknya ini perlu kalau nanti mau diterima atau tidak diterima, bagi sisi saya sebagai penyampai materi tentunya kita ikhlas aja gitu, jadi kita loss aja ya. Coba kita bahas nih komunikasi bahaya efektif. Satu, identifikasi bahan kimia yang ada di tempat kerja. Beberapa bahan kimia berbahaya banyak digunakan di dalam industri, termasuk diantaranya di dalam industri, tetapi tidak terbatas pada bahan kimia seperti solvent, cat, perekat, produk pembersih, agent disinfektan. Disinfektan juga bagian dari bahan kimia berbahaya. Gas terkompresi, kalau gas terkompresi, gas di dalam tabung LPG itu gas terkompresi. Pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Bila tidak memahami karakteristik dari bahan kimia ini, maka pada setiap penggunaannya dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan seperti iritasi, kanker karena dia bersifat teratogenik, ataupun penyakit lainnya, serta dapat juga menimbulkan bahaya fisik seperti mudah terbakar, meledak, atau bersifat reaktif, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara yang aman untuk menyimpan, menggunakan, dan menanganinya saat ada terjadi kondisi darurat. Ya. Kondisi darurat itu bisa dalam konteks si pelakunya yang mendapatkan kondisi darurat, atau lingkungannya seperti kebakaran atau hal-hal lain, tumpahan, dan lain sebagainya. Perusahaan diharuskan untuk mengidentifikasi, membuat, dan menyimpan semua daftar bahan kimia berbahaya yang digunakan di tempat kerja, serta melakukan manajemen inventory
dari bahan kimia tersebut. Sampai di sini ada komen atau ada pertanyaan atau ada diskusi? Halo? Halo? Kalau tidak. Assalamualaikum Pak. Pak mau tanya. Ya. Tadi kan kita ngebahas data reaktivitas ya Pak ya. Di situ ada reaksi dekomposisi. Itu reaksinya terhadap subjek atau objek Pak? Biasanya Pak terjadinya Pak? Reaksi dekomposisi itu terhadap objeknya. Dia berubah dalam konteks komposisinya berubah. Biasanya dekomposisi itu mengurangi konsentrasi, tapi harapan kita mengurangi konsentrasi. Tapi kalau kita tidak tahu sifat dari bahan kimianya itu bisa bereaksi lain, atau dalam proses dekomposisi itu bisa menimbulkan suatu potensi bahaya akibat dari keadaan darurat. Salah satu keadaan darurat bisa karena tumpahan atau bisa karena kontak bodi ya. Itu juga merupakan salah satu kondisi darurat. Tapi concernnya, intinya adalah ketika merubah suatu keadaan dari objeknya bahan kimia. Tapi potensinya bisa berakibat bahaya. Gitu. Baik dari materialnya sendiri atau dari perlakuan materialnya sendiri, sehingga dia bisa berakibat event potensi bahaya itu timbul terhadap subjeknya. Ya. Jadi yang dekomposisinya itu sebenarnya objeknya, tapi dari prosesnya itu akan bisa terjadi event potensi bahaya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi perlunya adanya APD dan lain sebagainya. Karena tidak semena-mena pada konsep dekomposisi itu karena secara proses dengan sendirinya, itu memang proses yang disengaja, kecuali radioaktif. Kayak peluruhan itu memang dekomposisi mengurangi, tapi tetap hanya pada konsep energinya. Kalau ini kimikal memang kita sengaja untuk katakanlah dikurangi dalam konteks konsentrasinya atau dicampurkan dengan pencampuran dengan unsur lainnya. Tapi potensi terhadap lingkungan atau subjek yang melakukan tersebut harus diperhitungkan secara matang. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Kalau memang tidak, kita coba teruskan. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya spesifik dan perlu penjelasan, minta tolong langsung di-cut aja ya. Oke, nih. Kedua, pelajari elemen dari program yang ada dibuat, yang akan dibuat, dan menuju personal yang bertanggung jawab. Kalau di unit radiologi, ini kita ngacunya selalu ke unit radiologi, tapi ini sebetulnya pengetahuannya lebih berlaku secara universe ya, berlaku di mana aja. Ya, ini memang harus ada bertanggung jawab di dalam penanganan keterkaitan dengan bahan kimia ya. Perusahaan yang menyiapkan dan atau menggunakan bahan kimia berbahaya harus mempelajari elemen dari program hazard communication serta detail untuk mendapatkan pemahaman terperinci tentang persyaratan yang ditetapkan. Informasi mengenai hazard komunikasi ini bisa merujuk kepada persyaratan yang dikeluarkan oleh OSHA. Ini suatu lembaga internasional yang concern terhadap safety ya, dan juga disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan ataupun undang-undang.
Setelah menentukan apa yang diperlukan untuk program hazard communication atau komunikasi berbahaya, kemudian perusahaan menunjuk seorang manajer atau karyawan yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara keseluruhan untuk melakukan koordinasi dan penerapan program ini. Ya, ini maknanya ketika ada suatu katakanlah bahan kimia di suatu perusahaan, kalau di rumah sakit itu ada PK3RS ya, manajemen menunjuk manajer PK3RS untuk bertanggung jawab pada konteks operasional, dan kondisi ini akan diturunkan diberikan tanggung jawab kepada kepala unit, kemudian diturunkan kembali atau diberikan pelimpahan wewenang kepada penanggung jawab kamar gelap atau pekerja yang memang menjadi user end. Ini kira-kira yang ketiga adalah mempersiapkan dan menerapkan program hazard communication, membuat prosedur tertulis yang spesifik yang menerangkan bagaimana program komunikasi bahaya akan diterapkan. Bagaimana memastikan bahwa keputusan terhadap standar ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan terkoordinasi. Ya. Terus keempat, pemberian label. Tempat penyimpanan bahan kimia, kontainer atau mesin apapun yang menggunakan bahan kimia harus diberi label dengan informasi spesifik tentang bahan kimia yang digunakan. Pemberian label ini harus ditulis dalam bahasa dan huruf yang jelas. Setiap perusahaan dapat menambahkan label tambahan dalam bahasa lain yang sesuai untuk lingkungan kerja mereka sehingga dapat dipahami. Ini kita coba gali secara dalam. Kenapa kok di sini disebut perusahaan ya? Spesifik kalau perusahaan itu suatu lembaga yang besar, di dalamnya ada mungkin divisi-divisi, di dalam divisi ada unit-unit. Tapi apabila dalam konteks suatu komunikasi di internal unit itu memang bagian dari internalisasi. Namun demikian kalau sudah keluar dari konteks kita lihat dari luar, memang itu kita bilang ya kita ngelihat perusahaannya, katakanlah kita ngelihat rumah sakitnya bukan unit radiologi. Kalau kejadian di dalam unit radiologi mungkin masih bisa menjadi bagian dari konsumsi unit. Kemudian mungkin menjadi konsumsi divisi, kemudian menjadi konsumsi direktur. Namun demikian kalau sudah keluar dari rumah sakit itu menjadi konsumsi publik, sehingga publik tahunya ya rumah sakit bukan radiologinya gitu ya. Jadi makanya kita dalam kajian ini kita bilang selalu kebijakan pun kebijakan perusahaan, tapi implementasinya secara spesifik sebetulnya dari unit radiologi yang menjalankan. Kira-kira gitu. Karena di rumah sakit yang ada chemical secara spesifik ya unit radiologi. Kelima, lembar data keselamatan atau SDS. Lembar data keselamatan adalah sumber informasi terperinci tentang bahan kimia berbahaya. Perusahaan harus memastikan bahwa selain SDS, lembar data keselamatan untuk semua bahan kimia berbahaya yang ada di tempat kerja disimpan dan harus memastikan bahwa SDS mudah diakses oleh pekerja di area kerja mereka selama shift kerja mereka. Jadi memang ini sumbernya adalah daftar potensi bahaya. Nah, itu yang menjadi bagian dari lembar data keselamatan dari potensi bahaya, terus kita gali bagaimana penanganannya, itu menjadi lembar data keselamatan apabila terjadi suatu event.
Kemudian keenam, menginformasikan dan melakukan pelatihan kepada karyawan. Konsep pelatihan itu ada dua. Satu sebagai refreshing, mungkin mereka yang sudah pernah mendapatkan. Satu sebagai upgrading, katakanlah dia sebagai karyawan baru atau hal baru atau pimpinan baru yang belum pernah mendapatkan keterkaitan dengan hal ini. Perusahaan diharuskan untuk memberikan pelatihan karyawan tentang bahan kimia berbahaya yang digunakan di area kerja mereka dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami karyawan sebelum penggunaan awal mereka dan ketika bahaya bahan kimia baru diperkenalkan di area kerja. Pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa label dan lembar data keselamatan memberikan informasi yang jelas mengenai bahan bahaya kimia kepada mereka. Pada pelatihan ini, pekerja diberikan pengetahuan cara memahami label dan lembar data keselamatan, simbol dan maksud serta diharuskan untuk mengetahui bagaimana cara mengakses lembar data keselamatan tersebut. Pekerja juga harus menyadari tindakan perlindungan yang tersedia di tempat kerja mereka. Cara menggunakan atau menerapkan tindakan ini dan siapa yang harus mereka hubungi jika timbul masalah atau saat ada kondisi darurat. Jadi di sini jelas ada data lembar data keselamatan, ada cara-cara penggunaan APD yang tepat. Mungkin sampai di sini ada diskusi. Kalau memang tidak ada, kita teruskan. Ketujuh, mengevaluasi kembali penerapan hazard komunikasi program. Sangatlah penting bagi perusahaan untuk meninjau penerapan program mereka secara berkala untuk memastikan efektivitas dan membuat perbaikan yang sesuai untuk mengatasi perubahan kondisi di tempat kerja seperti penggunaan bahan kimia baru, bahaya baru, atau pekerja baru, dan lain-lain. Ya, kemudian ini langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun program komunikasi berbahaya, pelajari standar atau peraturan terkait, identifikasi dan petunjuk staf penanggung jawab, mempersiapkan dan mengimplementasi prosedur program komunikasi bahaya, memastikan label pada suatu kontainer, melihat safety data sheet, ya. Safety data sheet, ya, menginformasikan dan melakukan training pada karyawan. Ketujuh, evaluasi. Ini langkah-langkah untuk membuat suatu program komunikasi berbahaya. Kemudian ini lambang-lambang hazard communication standard. Ya, ini kira-kira suatu katakanlah training apabila ini hanya suatu gambar ya. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri apabila terjadi suatu darurat. Katakanlah ini si darurat yang sifatnya kebakaran. Ya, ini kemudian ini satu sign layout. Kalau unit radiologi tentunya adalah satu lagi lambang sinar X. Ini belum saya masukkan nih ya supaya nanti ini sebetulnya kita mau ada kuis. Lambang apa yang belum ada, yaitu lambang bahaya sinar X, tapi sudah ini bagian dari. Kemudian terima kasih. Sampai di sini untuk komunikasi bahaya, apakah ada hal yang sifatnya mau didiskusikan atau memang tidak? Kalau memang tidak, kita mau berikan suatu penugasan yang sifatnya menjadi bagian dari nilai UTS atau kita akan kompromikan dengan Ibu Sri Atun sebagai nilai UTS yang akan saya berikan masukan untuk digabung menjadi nilai UTS akhir. Atau ada hal-hal yang sifatnya spesifik yang perlu ditanyakan? Mbak, izin Pak bertanya. Ya, boleh. Terkait untuk labeling pada bahan kimia tersebut, Pak, jika
di radiologi kita kan biasanya dikasih untuk alkohol misalnya Pak, tapi itu nggak ada label komposisinya begitu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Konteksnya alkohol itu kan ada beberapa persennya. Kalau memang di suatu unit radiologi ada katakanlah suatu tindakan TTB untuk memfiksasi material anatomi tubuh perlu alkohol 90%. Alkohol 90% merupakan material yang berbahaya baik dari sisi tumpahan maupun sisi api. Ya. Itu bila ada tindakan TTB biasanya ada alkohol 90%. Kecuali itu, di luar itu mungkin alkohol yang sifatnya memang untuk sudah ramah yang 2%, 1%, itu memang sudah dibuat sedemikian rupa, bukan bagian yang katakanlah berbahaya. Memang itu untuk tangan. Tapi kalau yang 90% itu memang sangat berbahaya karena kalau kena tangan bisa kebakar. Itu untuk memfiksasi kondisi anatomi dari organ yang dilakukan transtorakal biopsi katakanlah atau hal-hal yang sifatnya spesifik untuk memfiksasi bentuk anatomi. Biasanya ada, tapi kalau alkohol yang 1%, maksimal 2% itu memang alkohol yang sudah user end, penggunaan akhir yang memang direkomendasikan tidak menimbulkan bahaya, terkecuali iritasi bagi mereka individu tertentu yang mempunyai kecenderungan iritatif, kira-kira gitu. Jadi kita lihat konteksnya untuk yang masuk ke dalam unit radiologi, alkohol berapa persen. Apabila itu alkohol hanya 1 atau 2%, ya tentunya ini bagian yang tidak berbahaya karena memang digunakan untuk disinfektan yang sifatnya penggunaan sehari-hari, terkecuali terminum bisa mengakibatkan iritasi pada mukosa yang sifatnya reseptor, mukosa iritatif yang sifatnya reseptor pada mukosa, traktus digestivus, kira-kira gitu. Kalau memang kita diberi dari farmasi tidak ada informasi berapa persen kandungannya, kita berhak nanya ini berapa persen ya, terus kita beri label sebagai bagian dari komunikasi bahaya, kira-kira gitu. Ya, oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Masih ada lain lagi? Kalau memang izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang Bapak jelaskan tadi, komunikasi media kan kebanyakan terhadap pada komunikasi bagi para pekerja, Pak ya. Ya, ya. Sedangkan di unit atau di suatu perusahaan atau di rumah sakit, terutama yang ada di sini kan bukan cuma pekerja saja, tapi pengunjung juga. Ketika sudah kita memberikan sign atau tanda bahaya, kadang permasalahannya itu literasi orang-orang tuh terutama di Indonesia kan masih kurang, Pak. Yeah. Jadi kita berikan pelatihan atau pemberitahuan, tapi tetap aja seperti itu tuh masih muncul gitu, Pak. Contohnya kayak orang masuk tiba-tiba nyelonong ke ruang X-ray tapi udah ada tandanya, itu bagi pengunjung, Pak ya. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif lagi gitu, Pak, selain pelatihan atau memberikan tanda yang memang kayaknya orang tuh jarang ada yang paham kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, ya. Oke, gini ya, keterkaitan dengan pengamanan memang ada konteks yang sifatnya gini, pengamanan terhadap lingkungan, pengamanan secara isolatif terhadap lingkungan, pengamanan terhadap individu dengan cara tadi training upgrading maupun training refreshing. Untuk keterkaitan dengan pengamanan isolasi lingkungan tentunya semua bagian daripada rekayasa. Untuk unit tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh orang publik hanya untuk karyawan, itu menggunakan kalau di rancangan ini yang saya terapkan di Rumah Sakit Pondok Indah ya,
masuk ke ruang pemeriksaan aja harus menggunakan fingerprint atau ID code. Jadi nanti siapa yang masuk ke ruangan pemeriksaan ini bisa ketahuan gitu ya semua. Jadi ini bagian daripada satu yang merupakan suatu rekayasa yang memang kita buat untuk menciptakan shift ya. Kalau kita mengandalkan individu-individu atau katakan behavior atau perilaku daripada manusianya, secara umum memang untuk disiplin Indonesia agak kurang, tapi dengan cara rekayasa nyatanya bisa kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira udah semua. Kalau memang belum, boleh nanti pertanyaan melalui WA dan saya akan jawab secara pribadi mungkin ya. Kita berikan suatu tugas ya, coba mengidentifikasi sesuai dengan komunikasi bahaya di masing-masing unit tempat kerja, khususnya di unit radiologi. Nanti dibuat PPT, kemudian diidentifikasi berdasarkan nama rumah sakit atau nama klinik, terus di unit radiologi adanya apa, coba kita nanti kirim sebagai bagian dari tugas tugas kelompok atau tugas individu ya nih ya. Halo, tugas individu untuk mendapatkan nilai UTS. Karena kerja di radiologi adalah kerja tim ya, bukan kerja individu. Tapi untuk tugas identifikasi keterkaitan dengan komunikasi bahaya itu tugas individu. Sehingga coba buatkan identifikasi komunikasi bahaya sesuai yang telah kami sampaikan, hal-hal apa yang mungkin ada dan hal-hal apa yang mungkin kita bisa identifikasi. Dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Dikumpulkan melalui grup, melalui PC, atau melalui buat Telegram grup, sehingga itu lebih permanen, dan kalau ada kerusakan daripada HP, Telegram grup lebih aman dibanding dengan Telegram grup asal nomornya masih ada, masih bisa terdeteksi. Mungkin demikian untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kurang pas. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi hal yang lebih bagus. Coba semua buka on cam ya. Saya mau dokumentasikan keterkaitan dengan memang ada kewajiban laporan untuk proses belajar mengajar ini ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semua. Nanti coba di lain waktu kita lebih banyak kesempatan untuk diskusi. Bapak, maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Kalau di radioterapi berarti kita identifikasi ini bahaya komunikasi di radioterapi aja apa gimana? Terkait tugasnya Pak. Ya, betul. Iya. Komunikasi di radioterapi kok katakanlah gini, pintu yang menggunakan on open itu ya, kalau dibuka dia tidak bisa on shutternya, itu juga bagian komunikasi berbahaya ya, termasuk kamera atau pintu yang satu buka satu tutup itu juga komunikasi berbahaya ya. Ada yang dengan konsep kalau close baru dia bisa di on sumbernya atau shutternya, termasuk komunikasi berbahaya apabila sumber lepas dari hostingnya, ya, itu salah satunya identifikasinya ya. Kira-kira begitu. Mungkin kalau ada hal yang lebih spesifik lain, tolong kami berikan komunikasi melalui WA, nggak apa-apa, akan saya segera jawab. Kira-kira gitu. Dan perlu dimaknain untuk D4 ini bagian dari radiografer ahli. Jadi konteksnya lebih tinggi katakanlah. Dia harus analisis. Ya. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.